Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus dinyalain loncengnya, dan juga di like videonya kalau misalkan suka. Oke, terima kasih. Oke, welcome back to the YoArt channel. Pada kesempatan kali ini aku bakalan coba untuk ngecek keadaan gliders yang ada di rumah, terlebih gliders yang lagi pada IP ya guys, dan juga Joy yang baru melek gitu. Biar kita pastiin bahwa mereka ini semuanya sehat. Terus juga buat yang baru OP ini aku mau coba sekalian handle juga ya, biar dia tuh lebih gampang jinak, lebih besar kemungkinan buat bondingnya ke depannya, dan juga tentunya biar dia ini bisa dekat dengan kita semua guys. By the way, jumlah sugar glider yang lagi pada gendong atau ngasuh anak itu ada 3 ekor ya guys. Dimana yang pertama itu ada classic grey head creamino, kemudian juga ada mosaic, dan yang ketiga ada white face head creamino. Dan masing-masing semuanya tuh IP-nya pada satu gitu guys ya. Aku juga nggak ngerti ya kenapa satu semua gitu. Dan mereka semua tuh IP sama si Zuko guys, jantannya ya. Jadi semuanya tuh dibikin IP itu sama Zuko, karena Zuko ini lagi produktif banget, lagi oke banget lah dia ya. Dan kalau aku sendiri seperti yang biasanya aku jelasin, aku sistemnya biasanya setelah mereka IP itu aku pisahin untuk meminimalisir kemungkinan mereka itu di reject. Jadi biar mereka lebih aman, lebih tentram, lebih damai, dan lebih fokus untuk merawat anak-anak mereka. Jadi mereka dipisahkan tersendiri seperti itu guys. Dan by the way, ini aku bikin video lagi pagi-pagi gini ya, lagi terang banget nih ya. Ini kayak cocok banget buat foto-foto gitu ya. Lihatnya aku mau jadi gitu, anjay. Jadi kayak lagi golden hour gitu lah. Tapi itu nggak begitu penting sih. Yang paling penting nanti kita lihat aja kondisinya, dan juga kita coba handle biar si Joy ini cepet jinak gitu ya guys ya. Jadi tanpa terlalu banyak lama, kita langsung let's go aja kepada sugar glidernya. Let's go. Oke, ini dia guys ya. Jadi ada 3. Kita pindahin mungkin dari yang ini dulu kali ya. Ini yang mosaic kita pindahin. Dia ini lagi IP gede guys. Aku nggak tahu sih ya, dia udah bisa kelihatan atau belum, masih bocah. Tapi kita coba cek dulu aja lah. Siapa tahu gitu kan udah kelihatan gitu kan ya. Nah ini dia nih. Hey. Dia ini lagi IP 1 guys, dan udah gede banget gitu ya perutnya. Kalau kalian misalkan lihat, nih ya, coba aku suruh dia keluar dari tempat tidurnya dulu bentar. Aku buka dulu kandangnya. Tuh, ini tempat minumnya agak ngalangin. Dia juga jinak sih guys. Tuh, itu IP-nya udah gede gitu guys. Aduh, nggak kelihatan ya kalian. Tuh. Udah gede banget ya. Tapi isinya tuh cuma 1 guys. Atau apa 2 ya ini? Cuma 2 apa 1 sih? Tuh guys. Tuh, gede banget kan? Itu 1 sih. Ini udah gede banget tuh ya. Kalau misalkan 2 tuh biasanya udah mulai kelihatan gitu loh. Cuman gara-gara 1 ya, jadi di kantungnya tuh masih luas gitu loh, masih lega. Jadi ya nggak begitu kelihatan ya, karena dia masih punya space lain. Aduh, aku pengen ngintip nih anaknya, kelihatan nggak ya? Agak susah sih guys tapi ya. Cuman overall sih kondisinya sepenglihatan aku sih masih fine ya, masih aman. Dia sehat, oke banget. Badannya juga bongsor tuh ya, kalau kalian lihat tuh. Dia tuh bongsor. Beres segini tuh agak bongsor gitu loh. Cuman dia bagus sih, masih tetap produktif ya. Tapi nggak bongsor-bongsor amat sih ya sebenarnya ya. Istilahnya kalau menurut aku sih ya, segini tuh bagus sih, pas. Jadi kayak nggak kurang gizi juga itu, nggak kurus sih induknya. Dan dia IP-nya sehat, nafsu makannya baik. Bagus ya kamu, hehe. Terus kita coba lihat yang selanjutnya ya guys ya. Kita pindahin lagi dulu dia. Kamu yang sehat ya, anaknya ya, jangan dimakan ya. Kamu makan makanan aja ya. Ini makanannya ini yang bekas semalam nih, belum kita ganti dulu, nanti kita ganti aja ya. Oke, kita pindahin dulu dia di sini. Kamu di sini dulu ya. Kita cek yang lain guys, kita cek yang lain. Nah ini dia nih, dia yang paling baru sih. Kita coba keluarin ya. Sini yuk. Dia ini adalah white face head creamino guys. Dia ini udah pernah sekali jadi, tapi jadinya classic grey. Cuman kita nggak tahu yang ini bakal jadinya apa. Ini IP-nya baru IP kecil. Nah, apa sih bedanya IP kecil sama IP besar? Nah, IP besar tuh yang tadi tuh yang mosaic. Kalau ini IP kecil. Sambil kita liatin ya, IP kecil tuh kayak gimana sih kelihatannya gitu ya. Apakah bisa kelihatan gitu? Sebenarnya ya bisa lah guys. Nih, sini kerasa ya guys. Kerasa gitu. Kalau disentuh tuh kayak besar biji kacang gitu loh. Kalau kalian nyari di internet kan pasti gitu ya. Sebesar biji kacang. Tapi emang bener. Emang kayak ada jendolan kecil gitu. Aku mau coba liatin sih ke kalian ya, bentar. Dan dia juga sebenarnya posturnya bagus ya guys. Gak beda jauh sama si mosaic. Dia agak-agak besar gitu badannya. Cuman kalau menurut aku sih itu postur yang ideal sih ya. Ini kerasa banget sih. Nah, ini kan kalau dilihat nggak begitu kelihatan ya, nih yang di sini nih. Nah ini kerasa guys, ada jendolan gitu. Ini tuh kerasa banget ada jendolan. Tapi cuma 1 ekor juga, di sebelah kirinya nggak ada jendolan.
Jadi dia ini udah fix IP tuh. Sebenarnya kalau dilihat gini kayak nggak begitu kelihatan ya guys. Cuman tuh lihat tuh sebelah kiri ya. Itu ada kayak ngejendol dikit, itu tuh ada anaknya gitu loh guys. Tuh kelihatan banget tuh ngejendol tuh. Nah dia tuh ada anaknya gitu. Kerasa gitu kalau disentuh. Jadi memang kalau IP kecil itu kalau kita nggak sentuh biasanya kita agak sulit ya buat membedakan gitu. Jadi harus kita sentuh dulu. Jangan makan. Nggak boleh ini Pak. Kayak gitu guys. Jadi bedain IP itu memang lebih mudah kalau dia udah besar ya IP-nya. Kalau masih kecil tuh harus kita pegang gitu ya. Harus kita pegang biar kerasa, biar kita tahu. Dan kondisinya sehat dan juga karakternya juga dia jinak ya. Dia nggak gigit, dia nggak krebing. Aku demen banget sih guys sebenarnya karakter SG yang gini dan juga postur yang kayak gini ya. Jadi kayak apa ya? Kita tuh kesannya kayak sehat-sehat gitu ya glidersnya gitu ya. Jadi dia pun buat ngasuh anak kayak nggak kurang gizi gitu loh. Kayak fine lah, udah bagus gitu ya. Semoga kamu sehat terus, oke? Dia alhamdulillah sehat ya. Ini yang kedua. Coba kita tutup lagi dulu kandangnya ya. Tutup dulu kandangnya ya. Kita pindahin lagi. Kita masuk ke yang satu laginya. Oke, kamu di sini dulu ya. Nah, ini by the way nanti beresin konten aku sekalian mau bersihin kotoran bawah tatakan mereka sih. Jadi biar sekalian aja gitu ya. Seperti itu ya. Tuh. Dia udah OOP tuh, udah gede banget tuh kan anaknya kan. Kita coba keluarin ya, coba lihat. Dan di antara ketiganya sih ya, dia ini sebenarnya yang paling sensitif gitu sih guys. Aduh, ini susah banget kan. Ini yang paling sensitif gitu sih, sehandelan aku gitu. Aduh. Dia ini yang paling sensitif. Cuman sebenarnya walaupun dia paling kurus juga dia sebenarnya nggak kurus ya guys. Kalau dilihat-lihat ya dia agak berisi ya. Mungkin gara-gara ibu menyusui kan biasanya jadi agak-agak gede gitu ya badannya. Dia juga jinak sih. Dan by the way semua SG yang lagi IP di rumahku tuh nggak pernah dipotong kukunya ya. Dibiarin aja karena takutnya kenapa-napa gitu ya ke Joy-nya. Dan kalau kalian mau lihat nih ya, kalau SG yang lagi menyusui itu kayak gimana sih bentuk perutnya gitu. Bentar ya, kita suruh dia. Senang guys, itu yang bunyi anaknya bukan emaknya. Sini kamu aku mau lihat perutnya Boleh nggak lihat bentar? Nggak boleh. Bentar doang please. Sini. Nah, ini dia kenapa kita perlu nge-handle Joy itu biar nggak crabbing ya guys. Sini bentar, aku mau lihat Jadi perutnya tuh suka, sebenarnya di video sebelumnya ada ya. Kalau SG lagi IP tuh kayak gimana? Aduh, mau kelihatan. Lihat. Nggak kelihatan sih guys, gara-gara IP-nya cuma satu sih. Biasanya kelihatan gitu loh ngejendol kayak IP, cuman isinya tuh bukan bayi ya, bukan Joy ya, tapi susunya gitu lah buat nyusuin mereka gitu. Biasanya kalau gliders yang lagi ngerawat bocah tuh kayak gitu guys. Kita liatin dulu ya. Tapi nggak kelihatan sih ya, kayak sama aja ya. Biasanya yang 2 sih yang kelihatan banget sih. Biasanya yang IP 2 gitu loh yang kelihatan lah. Nah, ini dia nih ya, kenapa kita tuh perlu ngehandle SG yang masih kecil, yang masih bocah, yang masih Joy ya. Karena mereka tuh karakternya masih belum ada ya, belum terbentuk ya. Jadi kita perlu suka ajak dia main gitu. Apalagi umur-umuran segini sih, ini udah harus wajib banget diajak main ya guys. Mungkin induknya sehat-sehat aja ya, alhamdulillah ya, walafiat ya. Ini kita tinggal harus ngehandle dia nih, si bocah nih. Kamu jangan berisik ya. Aku pinjam dulu ya anaknya. Aku pinjam dulu ya. Kita tutup. Biasanya kita pinjam juga nggak lama-lama amat sih ya guys ya. Takut emaknya nyariin lah. Sama aja lah kayak kalian main ya waktu zaman masih kecil. Suka dicariin mama kalian, sama aja sih dia juga kayak gitu. Ya kita taruh dulu di sini ya. Nah ini nih yang kita ajak main dulu. Hey, tuh, lucu banget guys. Tuh guys. Jadi emang anak kecil kayak gini tuh lagi paling lucu-lucunya diajak main guys. Karena dia ini masih lugu gitu loh. Masih apa ya? Masih belum tahu banyak hal gitu guys. Jadi ini masih enak banget buat kita ajak main gitu. Nih kita mulai ajak main ya. Kamu namanya siapa weh? Guys, namain siapa nih guys? Dia ini jantan ya by the way. Tuh masih kecil banget. Kita suruh taruh di sini coba ya. Kamu diam di sini coba. Diam di bawah dulu bentar. Nah, di bawah bentar. Kita elus ya.
biar dia kenal sama baunya kita ya. Halus-halus. Ini usia-usia yang paling bagus buat rajin-rajin kita handle ya. Tuh, lucu banget guys. Tuh dia masih suka kadang crabbing gitu ya, wajar sih karena dia kan masih bocah ya. Jadi kalau masih bocah gini suka crabbing sih wajar banget ya. Biar dia cepet jinak, cepet nurut ya. Dan ini juga salah satu tips nih, kita kekep gini guys. Tapi kekepnya bukan dikekep itu ya, kekep gak bisa napas ya, tapi kita kekep standar aja gitu. Biar dia nih mencium bau kita ini lebih maksimal gitu loh kayaknya. Dan dia ini bisa lebih merasa comfort gitu ya, rasa nyaman di jemari kita gitu. Lucu banget nih guys, lucu banget guys. Tuh lucu banget kan. Tuh lucu banget. Ini sih serunya punya Joy ini, bisa kita main-mainin gini. Dan mereka ini walaupun kukunya belum dipotong ya, mereka ini nggak sakit gitu kukunya ya, karena entah belum jadi ya atau gara-gara dia masih kecil sih ya, jadi kukunya ini nggak tajam gitu ya, nggak sakit gitu. Dan inilah yang bikin gliders itu mungkin banyak yang pengen pelihara ya, gara-gara ini sih lucu. Jadi kalian kalau mau pelihara tuh yang dari kecil ya guys, biar bisa diajak main, biar bonding, biar nurut gitu ya. Boleh aja sih pelihara dari yang gede, cuman kayak kalian lihat aja tuh si dekil tuh ya, kadang karakternya kita nggak bisa prediksi gitu ya, kecuali kita beli yang udah karakternya bagus. Tapi kalau kita beli dari kecil tuh kita udah bisa ngebentuk sendiri karakternya gitu. Dia mau kemana nih? Mau kemana nih? Kemana kamu? Hah? Tuh, itu namanya hissing guys, dia manggil mamahnya gitu loh. Kayak hissing lagi. Iya sih hissing. Dia tuh manggil emaknya gitu loh. Hissing atau crying ya? Aku lupa sih, coba kalian tulis di kolom komentar yang bener deh. Tuh, mau kemana tuh? Tuh. Tuh. Pengen turun tapi takut ya. Dan pergerakannya pun belum begitu lincah ya, gara-gara dia masih kecil ya. Beda sama SG yang udah dewasa gitu kan, dia lincah, kadang yang lincah banget ya. Cuma gara-gara dia masih bocah, jadi pergerakannya tuh nggak lincah-lincah amat gitu. Jadi biasa aja. Tuh, mau kemana ya dia? Hey, sini hey. Lucu banget ya ampun. Guys, lucu banget. Hey. Nah, kayak gini nih guys, asik banget gitu ya kalau kita ajak main, kita lagi gabut. Dan selain kita taruh di bawah ini juga sebenarnya kita bisa ya biarin dia main di badan kita gitu guys. Tuh, biarin aja dia jalan-jalan, kita liatin. Jadi dia tahu tuh lingkungan sekitarnya kayak gimana. Terus jadi dia juga nggak terlalu misalnya ya. Jadi lebih kenal gitu loh sama lingkungan sekitarnya gitu. Hey, kayaknya dia kesusahan, kita bantu dulu ya. Sini. Op. Sini yuk. Kalau kalian mau lihat nih ya gigi gliders tuh kayak gimana nih yang masih bocah nih. Aku mau liatin ke kalian. Nih kayak gini nih. Tuh. Aduh bentar. Aku liatin bentar. Tuh guys. Tuh. Jadi taringnya tuh dari bawah gitu loh ke atas. Ini aku nggak keras kok, nahannya pelan-pelan. Tuh dia tuh jantan tuh ya. Ada itu ya, ada bijinya gitu. Ini jantan. Dia ini jadinya klasik grey head creamino guys. Dan aku juga belum punya nama sih buat dia. Dan kalau punya ide kasih nama aja ya. Lucu banget kan ya. Jadi kita cukup beberapa menit aja sih handle dia per hari ya, tiap hari. Jadi dia ini nggak kaget gitu ya kalau ketemu manusia. Dan bahkan bagus juga ya sebenarnya di handle-nya nggak cuma sama kamu gitu, tapi sama orang-orang lain yang ada di rumah atau sama temen. Jadi dia tuh nggak kaget ke semua orang, jadi jinak ke semua orang tuh. Semakin sering kita handle semakin bagus ya, cuman kita perhatiin durasinya dan intensitasnya sih. Kalau misalkan dia jalan di badan tuh kayak gimana sih bang gitu kan, kayak gini nih, aku coba contohin ya. Nah guys ya, jadi dengan cara dia jalan di badan tuh cuma perlu kayak gini nih. Kita biar aja dia jalan-jalan di pundak kita, dia jalan ke kiri, ke kanan, ke belakang, kemana-mana, yang penting masih di badan kita. Itu tuh bisa bikin dia jadi lebih mengenal kita lebih jauh gitu ya, bau kita dia lebih kenal dan lain sebagainya. Jadi kayak ya gampang sih sebenarnya, kita tuh kalau mau ngehandle dia cukup taruh di badan kita sambil ngelakuin aktivitas juga bisa gitu sebenarnya. Jadi ya ini tuh sebenarnya sangat mudah ya, cuman antara mau sama enggak aja kalian lakuin gitu kan ya di rumah masing-masing. Ya kurang lebih kayak gitu aja sih video buat kali ini ya. Semoga bisa segera jinak kayak ini Joy yang satu ini. Dan kalau kalian punya usulan nama boleh banget tulis di kolom komentar biar kita tahu
harus manggil dia ini apa gitu ya guys ya. Kurang lebih sekian dari aku dan juga si Joy ini. Mungkin kamu yang closing ya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.